Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sedikit informasi tentang seputar PPG dalam jabatan tahun 2022. Apakah pada akun SIM PKB Bapak Ibu ada yang memiliki tampilan seperti ini yang menerangkan bahwa Bapak Ibu tidak terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022? Ada beberapa poin penting yang perlu kita cermati sebagai prasyarat untuk menjadi kandidat peserta calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang pertama, kandidat calon peserta PPG 2022 didasarkan pada data cut-off tanggal 30 Januari 2022 valid antara Dapodik, Verval, PTK, dan SIM PKB. Kemudian yang kedua yaitu linearitas antara S1 dengan bidang studi PPG. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang di sini tersilang pada guru honorer, ada beberapa penyebab yang menjadi permasalahan mengapa Bapak Ibu tidak bisa terundang sebagai calon peserta PPG. Yang pertama, kepala sekolah pada yayasan. Kalau pada negeri biasanya kepala sekolah adalah pegawai negeri. Kalau pada yayasan, jika Bapak Ibu berstatus kepala sekolah, maka tidak bisa ikut PPG. Yang kedua, Bapak Ibu guru honor sekolah dari honorer sekolah yang tidak memiliki SK dari minimal Dinas Pendidikan, maka Bapak Ibu guru juga tidak bisa menjadi peserta sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. KB di sini honor di KB, honorer di KB itu juga tidak bisa mengikuti PPG karena KB termasuk non formal. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu tidak usah menjadikan kecil hati karena pasti akan ada kebijakan baru yang insya Allah Bapak Ibu nanti terpanggil menjadi peserta PPG. Kemudian, bagaimana jika seorang guru honorer di sini kemudian sekarang berstatus sebagai CPNS, maka ini tidak menjadi masalah. SK pertama nanti bisa dimasukkan adalah guru honorer sekolah dan SK terakhirnya yaitu sebagai CPNS. Nah, di sini ini adalah salah satu contohnya. TMT mengajarnya tanggal 30 Januari 30 November 2020. Maka secara otomatis tidak terundang sebagai calon peserta PPG. Bagaimana dengan P3K? Maka guru P3K yang belum menerima SK tetap memakai data cut-off tanggal 30 Januari 2022 sesuai keadaan jenis PTK guru. Misal, Bapak Ibu guru yang sekarang alhamdulillah sudah lolos dalam seleksi P3K dan SK belum turun, maka tetap didasarkan pada data cut-off tanggal 30 Januari 2022. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki SK, jika Bapak Ibu guru pada akun SIM PKB-nya sudah ada undangan, maka kami sarankan Bapak Ibu guru tetap mengikuti undangan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang
memperoleh notifikasi seperti ini, Anda telah lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2021. Silakan klik pada tombol konfirmasi PPG dalam jabatan 2022. Maka Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian melengkapi data. Berarti Bapak Ibu adalah sudah menjadi peserta PPG. Calon peserta PPG ini tidak perlu pretest lagi karena Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus seleksi akademik dan administrasi. Jadi tidak perlu pretest lagi, tinggal melanjutkan saja dan menunggu LPTK PPG dalam jabatan sesuai jadwal yang akan diinformasikan selanjutnya. Pada masa pandemi, kegiatan PPG itu dilakukan secara daring di masing-masing LPTK. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah melengkapi data, yang terundang dan sudah melengkapi data, maka akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, tinggal mengajukan berkas saja, ajukan berkas. Dan langkah selanjutnya adalah kita menunggu untuk disetujuinya berkas yang kita ajukan. Tampilannya akan seperti ini setelah kita ajukan. Nah, setelah pengajuan, Anda telah berhasil mengajukan berkas Anda. Selanjutnya silakan dapat ditunggu proses verval oleh LPMP. Jika Bapak Ibu ingin membatalkan, Bapak Ibu juga bisa. Mungkin ada data yang ragu atau merasa belum lengkap, bisa dilengkapi. Nah, setelah di-verval oleh LPMP, maka Bapak Ibu nantinya akan memperoleh notifikasi seperti ini. Ajuan data Anda dinyatakan ditolak perbaikan. Maka Bapak Ibu tinggal mengikuti apa saja yang diminta oleh LPMP. Seperti contohnya SK pengangkatan akhir bagi guru non-PNS di sekolah negeri adalah SK pengangkatan antara penugasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang minimal kepala dinas. Nah, ini berarti Bapak Ibu diminta untuk mengirimkan ulang SK terakhirnya yang ini berarti Bapak Ibu gurunya adalah Bapak Ibu guru yang non PNS, jadi diminta SK yang dari dinas atau bupati, wali kota atau setingkat provinsi. Jadi bukan SK dari kepala sekolah. Ini khususnya bagi yang Bapak Ibu guru di negeri. Kalau dari yayasan biasanya memperoleh SK-nya dari yayasan. Nah, bagaimana sebelum ini ya? Bagaimana jika ini ditolak permanen? Ditolak permanen itu ada beberapa penyebab karena mungkin SK yang kita miliki bukan merupakan SK dari dinas misalkan. Kalau sebagai seorang guru honorer bukan merupakan SK dari dinas, maka kalau ditolak permanen berarti Bapak Ibu artinya tidak bisa mengikuti PPG pada tahun ini, tidak bisa sebagai peserta PPG tahun ini. Tetapi Bapak Ibu tetap harus semangat, pasti ada kesempatan berikutnya. Nah, jika ajuannya telah disetujui, maka akan tampilannya seperti ini. Ajuan data Anda telah disetujui. Seperti ini ya. Lalu selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi administrasi, lulus seleksi akademik akan memperoleh tampilan juga seperti ini. Ini bukan penempatan dari LPTK yang akan sebagai pelaksana PPG ya Bapak Ibu. Tetapi kalau berdasarkan pengalaman pada waktu lalu kami mengisinya ini adalah LPTK yang terdekat dengan kita.
Dan alhamdulillah ternyata ditempatkan di LPTK sesuai dengan yang kita ajukan, salah satu dari LPTK. Tetapi sekali lagi ini bukan LPTK yang akan menjadi tempat PPG kita nantinya. Bisa jadi LPTK yang kita pilih ini di nantinya Bapak Ibu guru akan ditempatkan di LPTK lainnya. Jadi diisi saja. Untuk bidang studinya, contohnya kalau di sini bidang studi guru kelas SD, ditulis saja sesuai dengan bidang studi PPG-nya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi yang saya sampaikan. Tetap semangat bagi yang belum terundang. Semangat juga untuk yang sudah terundang. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.